Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Gerta Janitra Hales dari kelas 12 IPA 3 absen 11. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi peluang binomial dan distribusi normal. Mari kita simak materinya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kali ini saya akan menerangkan materi tentang distribusi peluang binomial dan distribusi normal. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah 1. Distribusi binomial dapat memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N dari jumlah populasi N. Dengan melakukan N kali percobaan dan hanya ada 2 kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Yang kedua yaitu pembelajaran distribusi normal dengan tujuan untuk mengenalkan distribusi statistik yang banyak digunakan dalam pengolahan data. Distribusi normal merupakan distribusi yang banyak digunakan dalam statistik. Banyak uji statistik dengan persyaratan berdistribusi normal yang harus dipenuhi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi distribusi binomial terlebih dahulu. Suatu distribusi dikatakan berdistribusi binomial jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, setiap percobaan memiliki hasil biner atau disebut juga salah satu dari 2 hasil diberi label sukses. Yang kedua, probabilitas keberhasilan diketahui dan konstan pada semua percobaan. Yang ketiga, jumlah percobaan ditentukan. Yang keempat atau yang terakhir, uji coba ini bersifat independen. Artinya, hasil dari satu percobaan tidak mempengaruhi hasil dari percobaan berikutnya. Jika semua kondisi di atas terpenuhi, maka distribusi binomial menggambarkan probabilitas keberhasilan X dalam N percobaan. Selanjutnya, kita akan membahas poin-poin penting yang ada dalam distribusi binomial. Poin yang pertama, distribusi binomial adalah distribusi probabilitas statistik yang merangkum kemungkinan bahwa suatu nilai akan mengambil salah satu dari 2 nilai independen berdasarkan serangkaian parameter atau asumsi tertentu. Poin yang kedua, asumsi yang mendasari distribusi binomial adalah bahwa hanya ada satu hasil untuk setiap percobaan, bahwa setiap percobaan mempunyai probabilitas keberhasilan yang sama, dan bahwa setiap percobaan saling eksklusif atau independen satu sama lain. Poin penting yang ketiga, distribusi binomial adalah distribusi diskrit yang umum digunakan dalam statistik, bukan distribusi kontinu seperti distribusi normal. Distribusi binomial. Setiap variabel acak memiliki distribusi probabilitas yang sesuai. Distribusi probabilitas menerapkan teori probabilitas untuk menggambarkan perilaku variabel acak. Variabel acak diskrit X memiliki kemungkinan nilai bilangan bulat yang terbatas. Distribusi probabilitas X mencantumkan nilai dan probabilitasnya dalam sebuah tabel seperti gambar di bawah ini. Value of X, X1, X2, X3 sampai X seterusnya. Probability P1, P2, P3, dan P sampai P seterusnya. Setiap probabilitas Pi adalah angka antara 0 dan 1. Jumlah probabilitasnya harus 1. Selanjutnya, berikut adalah rumus distribusi binomial. Dengan menggunakan rumus ini, distribusi probabilitas variabel acak binomial X dapat dihitung jika N dan Pi diketahui, seperti gambar berikut. Gambar berikut adalah
rumus distribusi binomial. N faktorial disebut N faktorial sama dengan N-1, N-2. Px sama dengan skenario atau skenario tunggal. Suku faktorial pertama menyatakan jumlah skenario dan suku kedua menjelaskan probabilitas keberhasilan pangkat, jumlah keberhasilan dan probabilitas kegagalan pangkat, jumlah kegagalan. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal distribusi binomial. Contoh soalnya adalah berapa peluang munculnya dua gambar dalam 6 kali pelemparan uang logam. Di sini dinyatakan sukses sama dengan gambar N sama dengan 6 percobaan sama dengan 0,5. X sama dengan banyaknya gambar dalam 6 kali pelemparan, yaitu 2 kali. X mempunyai distribusi binomial dengan N sama dengan 6 dan Pi sama dengan 0,5. X sampai Pi sama dengan 6,0,5. Bisa dilihat dalam rumus berikut. P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 6 min 2 faktorial dikali 0,5 pangkat 2 dikali dalam kurung 1 min 0,5 pangkat 6 min 2 sama dengan 15 kali 0,5 pangkat 6 dan hasilnya adalah 0,234. Jadi peluang terambilnya dua kepala adalah Jadi peluang terambilnya dua gambar adalah 0,234. Selanjutnya adalah penerapan distribusi binomial dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana distribusi binomial digunakan? Pola distribusi ini digunakan dalam statistik, namun mempunyai implikasi di bidang keuangan dan bidang lainnya. Contohnya adalah bank dapat menggunakannya untuk memperkirakan kemungkinan peminjam tertentu mengalami gagal bayar, berapa banyak uang yang akan dipinjamkan, dan jumlah yang harus disimpan sebagai cadangan. Ini juga digunakan dalam industri asuransi untuk menentukan harga polis dan menilai risiko. Jadi itulah beberapa contoh penerapan distribusi binomial dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk dalam materi distribusi normal. Distribusi normal disebut pula distribusi Gauss, adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Dalam teori probabilitas, distribusi normal atau distribusi Gaussian merupakan distribusi probabilitas kontinu yang sangat umum. Distribusi normal terkadang secara informal disebut kurva lonceng. Selanjutnya adalah kepadatan probabilitas distribusi normal yang ditujukan pada gambar di bawah ini, seperti pada rumus berikut ini, di mana simbol ini yaitu mean atau ekspektasi distribusi, sedangkan yang di bawahnya adalah standard deviation, atau bisa dirangkum menjadi sebuah kurva seperti ini. Singkatnya, notasi distribusi normal diberikan seperti rumus di bawah ini. Ini adalah singkatnya rumus distribusi normal. Selanjutnya yaitu distribusi probabilitas normal kumulatif akan terlihat seperti diagram di bawah ini. Jadi
pahamilah gambar di bawah ini agar kalian paham tentang distribusi probabilitas normal kumulatif. Selanjutnya adalah sifat-sifat dari distribusi normal. Yang pertama, rata-rata, modus, dan median semuanya sama. Yang kedua, kurvanya simetris di bagian tengah, yaitu di sekitar mean. Yang ketiga, tepat separuh nilai berada di kiri tengah dan tepat separuh nilai berada di kanan. Yang keempat, luas total di bawah kurva adalah 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan probabilitas distribusi normal. Fungsi kepadatan probabilitas atau PDF menentukan probabilitas per unit variabel acak. Berikut adalah contoh PDF waktu tunggu harian oleh sopir taksi perusahaan taksi Uber. Pada sumbu X, waktu tunggu harian dan probabilitas sumbu Y per jam telah ditampilkan. Bisa kalian lihat dalam gambar di bawah ini yang digambarkan dalam kurva berikut. Jika seorang sopir taksi Uber ingin mengetahui kemungkinan menunggu lebih dari 7 jam dalam sehari, kemungkinan dia akan tertarik pada area permukaan kuning yang ditunjukkan di atas. Yang dimaksud adalah warna kuning yang ada pada grafik gambar ini. Berdasarkan grafik ini, Anda dapat memperkirakan luasnya. Hal yang sama dapat Anda peroleh dari bawah kurva probabilitas kumulatif seperti gambar di bawah ini. Probabilitas menunggu lebih dari 7 jam akan dihitung menggunakan aturan pelengkap 1-P. Karena sesuai dengan 7 pada sumbu X, kami menandai probabilitasnya adalah P dan kami tertarik pada lebih dari 7 jam. Jadi, P harus dikurangkan dari 1 untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi ini adalah salah satu contoh tentang soal distribusi normal. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang penerapan distribusi normal dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih kegunaan dari distribusi normal? Yang pertama, tipe distribusi ini biasanya digunakan untuk menggambarkan pola penyebaran data dari variabel kontinu seperti tinggi badan, berat badan, atau tekanan darah. Distribusi normal berguna untuk menggambarkan seberapa sering sesuatu terjadi dalam rentang tertentu. Yang kedua, contoh distribusi normal dan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Jumlah pelemparan 2 dadu, probabilitas kepala, histogram berat lahir bayi baru lahir. Dan akhirnya kita mencapai kesimpulan pada materi peluang distribusi binomial dan distribusi normal. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah distribusi binomial seringkali digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N dari jumlah populasi N. Distribusi ini banyak digunakan pada masalah yang mungkin bernilai benar atau salah, gagal atau sukses, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kesimpulan yang saya dapat dari distribusi normal adalah
dapat disimpulkan bahwa distribusi normal merupakan distribusi peluang kontinu yang terpenting dalam seluruh bidang statistika dan juga digunakan untuk menafsirkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan materi yang saya jelaskan. Jika ada perkataan saya yang salah atau kurang enak didengarkan, maka saya meminta maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.